Balik lagi dengan kata Agung. Di video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang analisa, yaitu analisa fundamental dan teknikal. Tapi ada satu lagi teman-teman, analisa yang tidak kalah penting. Apa itu dia? Mari saja kita saksikan. Check it out. Selain analisa fundamental dan analisa teknikal, ada juga satu analisa lagi, yaitu analisa bandarmologi. Analisa bandarmologi ini cukup erat dan cukup dekat di pasar saham Indonesia karena adanya bandar. Nah, apa sih itu bandarmologi? Bandarmologi adalah ilmu yang mempelajari pergerakan bandar saham. Hal ini untuk mengetahui apakah pergerakan harga sahamnya bisa bergerak kemana dalam waktu dekat. Siapa yang dikatakan bandar? Bandar itu adalah orang yang memiliki kas yang banyak. Jadi dia mampu menggerakkan harga saham karena memiliki kas yang banyak. Ada dua jenis yang terjadi ketika kita berbicara tentang bandarmologi. Yang pertama itu adalah akumulasi. Dan yang kedua itu adalah distribusi. Apa sih itu akumulasi? Akumulasi saham adalah proses pengumpulan saham dari yang lebih banyak ke yang lebih sedikit. Jadi perpindahan begitu. Jadi adanya yang pihak yang sedikit ini mengumpulkan. Jadi dia mengumpulkan sehingga saham itu hanya dipegang oleh sedikit orang begitu. Lalu apa itu distribusi saham? Distribusi saham adalah proses pengumpulan saham ke yang lebih banyak. Nah, kita bisa lihat dari sini kalau akumulasi itu dia akan ke sedikit orang. Jadi karena dia sedikit orang, untuk mengendalikannya atau mengarahkan harga sahamnya itu lebih gampang karena cuma sedikit yang punya. Apalagi kalau yang punya mayoritas dia, maka dia mampu menggerakkan harga sahamnya itu sesuai yang dia inginkan. Nah, di sini kan kita posisinya sebagai retail ya. Posisi sebagai retail di sini kan kita ibaratnya kas kita yang kecil. Tapi bagaimana caranya kita bisa memperoleh keuntungan tanpa melawan bandar itu tersebut? Yang pertama itu kita bisa mengikuti bandarnya ya, atau follow bandar. Karena kalau misalnya bandar ada di situ dan melakukan akumulasi, kita sebagai retail bisa mencuri kesempatan itu juga untuk melakukan pembelian sehingga ketika harganya naik, kita juga bisa menjual. Bagaimana sih cara mengetahuinya? Yaitu pertama biasanya ada broker-broker tertentu seperti misalnya broker-broker besar kayak AK, BK, dan MG. Ini kita bisa lihat di broker summary teman-teman. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat misalnya setiap saham itu punya bandarnya masing-masing. Jadi nggak selalu AK, BK, dan MG. Tapi umumnya kebanyakan MG, AK, dan BK ini dipegang oleh asing-asing yang punya kas yang besar. Tapi contohnya misalnya kayak saham lain bisa aja dia bandarnya itu dari broker lain. Teman-teman bisa lihat di broker summary nanti. Yang kedua itu volume transaksi yang besar. Nah, volume transaksi yang besar ini bisa menandakan bahwanya ada akumulasi. Tapi teman-teman harus was-was karena kadang ada cara buat memanipulasi. Jadi supaya kelihatan bahwa itu ada transaksi yang besar, bisa saja bandar melakukan pembelian cuma-cuma. Jadi kayak dia ngebeli untuk terus dia yang jual juga. Supaya transaksinya kelihatan banyak, terus retail-retail banyak yang tertarik. Nah, kita bisa lihat menggunakan RTI Business. Nah, ini ada contoh saham Telkom yaitu TLKM. Nah, yang di gambar yang di kiri itu yang broker summary selama 6 bulan. Di sini kita bisa lihat sebenarnya ini ada akumulasi besar-besaran. Akumulasi besar-besarannya itu dari siapa sih? Dari KZ. Jadi selama time frame 6 bulan sebelumnya sampai sekarang itu ada akumulasi besar. Nah, tapi kita harus lihat lagi teman-teman. Di maaf itu harusnya
5 tahun. Jadi di 5 tahun, time frame 5 tahun yang di kanan itu harusnya kita lihat itu yang menjadi bandarnya itu bisa dibilang CC malah. Karena di selama 5 tahun CC yang paling banyak memegang sahamnya. Nah, kita bisa lihat lagi teman-teman di yang kiri. CC melakukan penjualan selama 6 bulan ke depan. Jadi saham ini sebenarnya untuk jangka pendek ada yang mengakumulasi yaitu KZ, tapi sebenarnya yang masih paling banyak memegang saham ini yaitu masih CC, dan CC udah melakukan penjualan sekitar 90-an 96 miliar lot gitu. Lalu bagaimana sih cara penerapan analisis bandarmologi ini? Analisis bandarmologi ini agak sulit buat dipakai sendiri teman-teman. Bisa, cuman imbasnya takutnya kita bisa kejebak. Kita kejebak sama bandar, misalnya bandar melakukan tipuan-tipuan seperti yang tadi, volume transaksi yang fiktif atau permainan broker summary yang diatur sedemikian rupa sehingga kita tertarik. Terus ketika tertarik dia ngejual, misalnya ternyata dia telah membeli juga, tapi dengan broker yang tidak terkenal, yang broker retail di awal-awal di bulan-bulan sebelumnya. Terus dia di bulan kedepannya dia bikin kayak kelihatan, oh ini diakumulasi oleh bandar, padahal dia sebenarnya udah akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi dia dijual pas retail tertarik buat beli, dia bisa langsung ngejual dan ya dia yang untung gitu. Jadi ada permainan bandar di situ. Nah, teman-teman harus berbarengin ini dengan fundamental dan teknikal juga. Misalnya biasanya ketika fundamentalnya bagus, apalagi khususnya kayak tiba-tiba terbit laporan keuangan terus ada akumulasi dari asing. Nah, itu berarti kemungkinan besar laporan keuangannya itu bagus. Jadi asing bisa tertarik gitu. Ada faktor-faktor seperti itu. Terus juga teknikal, misalnya teknikalnya itu menunjukkan kalau dia ada potensi buat naik. Misalnya setelah adanya bullish pennant atau falling wedge, jadi kemungkinan naik. Nah, di situ bandar melakukan akumulasi sehingga ketika terjadi kenaikan secara teknikal, dia bisa untung juga. Nah, di situ. Jadi kesimpulannya itu, analisis bandarmologi ini adalah analisa untuk mendapatkan pemahaman tentang perilaku pasar saham. Nah, di sini kita bisa jadi bandarmologi ini lebih ke orangnya. Jadi dia melihat bagaimana perilaku dari orang-orangnya itu, khususnya bandar yang punya kas yang besar, dan bagaimana kita bisa mengikuti bandar dan tidak malah melawan bandar gitu. Nah, kemudian gunakanlah ini berbarengan dengan analisa fundamental dan teknikal. Jadi jangan digunakan sendiri karena bisa, tapi beresiko teman-teman. Dan ya ketika tidak dibarengin dengan fundamental, contohnya fundamentalnya bagus, teman-teman bisa tetap tahan gitu. Misalnya kalau misalnya digocek sama bandar, tapi kalau misalnya fundamentalnya jelek, terus teman cuma ikut-ikut bandar, teman-teman bisa goyah dan menjual, kemudian bandar bisa beli lagi gitu. Jadi ibaratnya teman-teman kegocek. Nah, jadi begitulah teman-teman. Semoga menambah wawasan teman-teman mengenai seputar saham dan khususnya bandarmologi teman-teman. Jadi ini bisa teman-teman gunakan juga. Terus juga saya akan memunculkan lagi gimana cara melihat bandarmologi selain dari RTI bisnis. Teman-teman juga bisa pakai Stockbit. Nah, teman-teman bisa pakai Stockbit di sini, ketemu ke chart, terus teman-teman bisa cari di sini teman-teman. Ini ada time frame-nya. Jadi dalam misalnya 1 bulan. Contohnya Telkomsel kan. Telkomsel dalam waktu 6 bulan berarti dari sampai Juli. Nah, ini kelihatan kan kalau misalnya KZ melakukan akumulasi. Teman-teman juga bisa pakai Stockbit untuk memudahkan teman-teman. Di sini langsung kelihatan bahwa top 1-nya melakukan big akumulasi, top 3-nya juga, top 5 dan average-nya. Jadi secara keseluruhan itu ada akumulasi teman-teman. Nah, teman-teman bisa ibaratnya jadikan ini sebagai tambahan pengetahuan buat teman-teman. Dan ya bisa teman-teman gunakan gitu.
Itu dia teman-teman seputar analisa bandarmologi, analisa yang tidak kalah penting dan juga menarik. Begitulah teman-teman videonya. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa follow YouTube saya. Juga bisa tanya-tanya kalau misalnya ada pertanyaan di komen dan support saya dengan like. Terima kasih.